Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briliana Warbi. Saya dari program studi S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan statistik deskriptif. Adapun materi yang akan kita bahas pada penjelasan video kali ini, yang pertama ada pengertian variabel, 2 kegunaan variabel, 3 macam-macam variabel, 4 hubungan antar variabel penelitian, 5 pengertian statistik deskriptif, dan yang terakhir adalah analisis statistik deskriptif. Yang pertama, pengertian variabel. Variabel berasal dari bahasa Inggris variable yang mengacu pada perubahan, faktor yang tidak tetap, atau gejala yang dapat berubah. Variabel penelitian ini merupakan suatu entitas yang dapat berupa apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki, sehingga dapat menghasilkan informasi mengenai hal tersebut dan kemudian dapat diambil kesimpulannya. Penetapan variabel ini memiliki tujuan untuk menyusun alat dan metode analisis atau pengolahan data serta untuk menguji hipotesis. Kegunaan variabel. Dalam suatu penelitian, penting untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendefinisikan variabel secara operasional dengan jelas dan tegas. Hal ini dilakukan agar menghindari kesalahan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan variabel ini memiliki manfaat, di antaranya yang pertama, menyiapkan alat dan metode pengumpulan data. 2. Menyiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang ketiga, menyusun pengujian hipotesis. Macam-macam variabel. Di sini untuk variabel sendiri terdapat 8 macam. Yang pertama ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel pendahulu, variabel antara, variabel moderasi, variabel penekan, dan variabel pengganggu. Variabel bebas atau independent variable merupakan faktor atau elemen yang dianggap sebagai penyebab atau memiliki potensi untuk memengaruhi variabel lain dalam konteks penelitian. Nah, biasanya variabel bebas ini dilambangkan dengan huruf X. Sebagai contoh, pengaruh pendidikan terhadap kinerja petugas pelayanan kesehatan. Berarti yang berperan sebagai variabel bebas di sini adalah pengaruh pendidikan. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau nama lainnya dependent variable. Variabel terikat merupakan elemen yang dari segi struktur ilmiah dipahami sebagai variabel yang mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya. Nah, variabel terikat ini menjadi fokus utama bagi peneliti dan merupakan pokok persoalan dalam penelitian, sehingga menjadi objek utama dari analisis. Nah, untuk variabel terikat ini disimbolkan dengan huruf Y. Sebagai contoh, model pembelajaran memengaruhi kreativitas siswa. Jadi, tadi untuk variabel bebasnya adalah model pembelajaran, sedangkan kreativitas siswa ini merupakan variabel terikatnya. Selanjutnya adalah variabel kontrol atau kontrol variabel adalah variabel yang digunakan untuk mengendalikan atau menyesuaikan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan penggunaan variabel kontrol adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan memperjelas kesimpulan akhir. Misalnya, dalam kasus model pembelajaran yang memengaruhi kreativitas siswa, peneliti dapat menetapkan variabel seperti pengalaman atau jenis kelamin siswa sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa faktor-faktor lain tidak memengaruhi hasil dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Keempat, variabel pendahulu atau antecedent variable.
Variabel pendahulu adalah variabel yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel independen atau variabel bebas. Kelima, ada variabel antara atau intervening variabel. Variabel antara adalah variabel yang berperan sebagai penghubung atau perantara dalam hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, model pembelajaran memengaruhi kreativitas guru, dan kreativitas guru memengaruhi kreativitas siswa. Maka di sini model pembelajarannya berperilaku sebagai variabel bebas, kemudian kreativitas guru ini merupakan variabel antaranya, dan kreativitas siswa ini merupakan variabel terikatnya. Selanjutnya, variabel moderasi atau moderating variable, yaitu faktor yang memiliki kemampuan untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya itu model pembelajaran memengaruhi kreativitas siswa akan diperkuat dan diperlemah oleh fasilitas pembelajaran yang ada atau durasi waktu pembelajaran. Jadi di sini yang berperilaku sebagai variabel moderasi adalah fasilitas pembelajaran atau durasi waktu pembelajaran. Selanjutnya ada variabel penekan. Variabel penekan adalah faktor yang memodifikasi kekuatan hubungan antara dua variabel. Yang awalnya variabel bebas dan terikat mungkin tidak terlihat memiliki hubungan, tetapi dengan ditambahkannya variabel penekan, maka hubungan di antara keduanya menjadi terlihat. Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu. Variabel pengganggu adalah faktor yang memiliki potensi untuk mengubah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Awalnya, kedua variabel tersebut mungkin memiliki hubungan, namun ketika ditambahkan variabel pengganggu, maka hubungan tersebut dapat menjadi negatif atau tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Nah, untuk hubungan antar variabel ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada hubungan simetris, kedua hubungan asimetris, dan yang ketiga itu adalah hubungan timbal balik. Kita membahas hubungan simetris terlebih dahulu. Hubungan simetris adalah interaksi antara dua atau lebih variabel yang terjadi secara bersamaan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sama. Selanjutnya, hubungan asimetris atau yang dikenal sebagai hubungan kausal adalah interaksi antara dua atau lebih variabel yang bersifat sebab akibat. Hubungan asimetris ini dapat dibedakan menjadi dua, ada hubungan bivariat dan ada hubungan multivariat. Hubungan bivariat adalah keterkaitan antara dua variabel, yakni antara satu variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas dengan variabel yang tergantung padanya atau variabel terikat. Lalu hubungan multivariat. Hubungan multivariat adalah keterkaitan antara lebih dari dua variabel, yang berarti keterkaitan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik atau reciprocal. Hubungan resiprokal ini merupakan hubungan antar variabel yang bersifat saling memengaruhi, atau sering disebut juga dengan sebagai hubungan interaktif. Ini merupakan interaksi antara dua variabel atau lebih yang memiliki pengaruh timbal balik. Berikutnya, kita sudah masuk ke poin yang kedua, yaitu statistik deskriptif. Untuk pengertian statistik deskriptif sendiri, statistik deskriptif adalah metode statistik yang fokus pada pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data agar dapat disajikan dengan jelas, sehingga memberikan gambaran yang terperinci mengenai suatu kondisi atau peristiwa tertentu dari mana data diambil.
Untuk analisis deskriptif, untuk analisis teknik statistik deskriptif, ini meliputi 3 langkah utama. Yang pertama itu teknik penyajian data, yang kedua pengukuran gejala pusat, dan yang ketiga perhitungan penyebaran data. Untuk teknik penyajian data ini, pada umumnya terdapat beberapa metode untuk menggambarkan data dalam statistik deskriptif, termasuk tabel serta grafik atau diagram. Kemudian untuk pengukuran gejala pusat itu ada 3 metode yang dapat mewakili data, yaitu ada modus, mean, dan median. Sedangkan untuk perhitungan penyebaran data, di sini meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, serta varians dan simpangan baku. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pertama, kita masuk ke teknik penyajian data. Yang pertama ada tabel. Untuk tabel ini dibedakan menjadi 3, ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, serta tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel baris kolom, tabel ini umum digunakan untuk berbagai keperluan karena tampilannya yang simple dan penyusunannya yang mudah. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi umumnya digunakan untuk menguraikan tabel baris kolom, terutama ketika kategori dalam baris atau kolom perlu dipecah menjadi beberapa kategori lebih lanjut. Yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini sangat berguna ketika data yang ada sangat besar, sehingga diperlukan pembagian data ke dalam interval-interval agar dapat mempermudah penyajian tabel. Kemudian bentuk penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk grafik atau diagram, yang mana grafik didefinisikan sebagai representasi visual dari perkembangan situasi yang diwakili melalui gambar atau garis. Nah, ada berbagai jenis grafik yang dapat digunakan untuk data tunggal. Misalnya adalah diagram batang, diagram garis, diagram titik, diagram lingkaran, dan piktogram. Sementara untuk data yang tergolong ke dalam kelompok itu dapat diilustrasikan melalui histogram, poligon, dan ogive. Pengukuran gejala pusat. Ukuran pemusatan adalah suatu angka yang menggambarkan kecenderungan lokasi dari data dalam distribusi. Nah, ada 3 metode ukuran tendensi sentral yang dapat mewakili data. Yang pertama adalah modus. Modus adalah nilai dalam data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau merupakan nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Yang kedua adalah mean. Mean ini adalah rata-rata hitung, sering juga disebut dengan rata. Disimbolkan dengan mu untuk data populasi dan X bar untuk data sampel. Mean adalah nilai yang paling umum digunakan untuk mewakili kumpulan data. Lalu yang ketiga adalah median. Median ini juga dikenal sebagai rata-rata letak. Untuk mencari median dari sejumlah data, langkah pertama adalah mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Kemudian, data tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setengahnya termasuk dalam kelompok atas dan setengahnya lagi termasuk dalam kelompok bawah. Titik tengah yang terletak di antara kedua kelompok tadi akan menjadi nilai dari median. Perhitungan penyebaran data. Ukuran dispersi membantu dalam mengevaluasi sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Hal ini juga berguna untuk mendeteksi keberadaan pencilan dalam data. Nah, perhitungan penyebaran data ini meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Untuk jangkauan atau range, itu dihitung dengan mengurangi nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Sesuai namanya, jangkauan memberikan informasi tentang seberapa besar selisih interval data yang ada. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari seluruh nilai mutlak simpangan data terhadap rata-rata data itu sendiri. Fungsi dari simpangan rata-rata adalah untuk menilai sejauh mana data berbeda dari rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, variansi dan simpangan baku.
variansi adalah kuadrat dari simpangan baku. Dihitung dengan mengkuadratkan selisih antara nilai data dengan min, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah data. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai variabel dan statistik deskriptif. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.